Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Vira Ekaseti dari kelas 10 MIPA. Dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat video pembelajaran mengenai materi tentang gerak parabola dan juga gerak lingkar. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu gerak parabola. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari nih, kita pernah melakukan gerak parabola. Contohnya menendang bola, melempar benda, bermain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Lalu, sekarang apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola ini? Gerak parabola adalah gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola atau gerak dua dimensi suatu benda yang membentuk sudut elevasi dan perpaduan antara gerak horizontal dan arah vertikal. Oh iya, saat terjadinya gerak parabola diasumsikan bahwa tidak ada hambatan dari udara nih, sehingga saat bendanya jatuh dengan percepatan yang sama. Dan juga lintasan parabola itu bentuknya kurang lebih seperti setengah atau seperempat lingkaran loh. Gambarnya sebagai berikut. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat sumbu X, sumbu Y, dan juga sudut elevasi. Kita lanjut. Berikutnya komponen gerak parabola beserta rumusnya. Yang pertama ada resultan kecepatan atau kecepatan total. Nah, untuk mencari kecepatan total, kita menggunakan rumus Vt sama dengan akar pangkat Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sehingga arah kecepatannya dapat dirumuskan sebagai tan theta sama dengan Vy per Vx. Yang kedua, ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum yaitu titik tertinggi yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerak parabola. Saat benda mencapai ketinggian maksimum, benda akan diam sesaat. Maka, dalam arah sumbu Y adalah sama dengan 0. Vy sama dengan 0. Untuk mencari ketinggian maksimum, kita menggunakan rumus Hmax sama dengan dalam kurung V0 kuadrat sin kuadrat theta tutup kurung per 2Y. Yang ketiga, jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum adalah jarak horizontal terjauh yang dapat dicapai sebuah benda saat melakukan gerak parabola. Saat benda mencapai jangkauan maksimum, maka tinggi benda adalah Y sama dengan 0. Untuk mencari jangkauan maksimum, kita menggunakan rumus Xmax. Kalau tadi Hmax, ini Xmax. Xmax dalam kurung 2 V0 kuadrat sin theta cos theta tutup kurung per Y. Sekarang masuk ke materi kedua nih, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar atau yang disebut juga dengan gerak sirkuler merupakan suatu gerak benda yang membentuk lintasan melingkar dengan satu titik pusat. Nah, kalian pernah berpikir tidak, kenapa benda bisa bergerak membentuk lintasan melingkar? Nah, ternyata itu karena adanya gaya sentripetal. Gerak melingkar terdapat dua macam, yaitu GMB dan GMBB, sama seperti GLB dan juga GLBB. GMB gerak melingkar beraturan dan GMBB gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi GMB dan GMBB, kita baiknya harus tahu dulu nih istilah-istilah pada gerak melingkar. Contohnya seperti frekuensi, periode, kecepatan linier, dan lain sebagainya. Nah, berikut istilah-istilahnya dan juga penjelasannya. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi lambangnya yaitu F kecil. Frekuensi ini adalah jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Peristiwa yang dimaksud adalah jumlah putaran yang terjadi dalam satuan waktu. Yang kedua, periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran penuh. Yang ketiga, kecepatan linier atau kecepatan sudut, yaitu besaran vektor yang menyatakan frekuensi sudut suatu benda atau sumbu putarnya, atau juga hubungan panjang linear yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Yang keempat, percepatan sudut. Percepatan sudut merupakan laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Yang kelima, perpindahan sudut. Perpindahan sudut merupakan sudut yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu.
Yang keenam, kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh benda setiap satuan waktu. Setelah membahas istilah-istilah tadi, ternyata terdapat hubungan matematis di antaranya loh. Yang pertama, antara kecepatan linear dan kecepatan sudut. Yang kedua, antara periode dan frekuensi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi GMB, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan ini hampir mirip dengan GLB. Tetapi bedanya kalau GMB menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan konstan. Percepatan dalam GLB disebut percepatan sentripetal. Tujuannya untuk mengubah arah kecepatan linearnya tetapi tidak mengubah besarannya. Untuk mencari percepatan sentripetal menggunakan rumus AS sama dengan V kuadrat per jari-jari atau omega kuadrat kali jari-jari. Nah, kita juga harus ingat nih, semakin besar kecepatan linear atau kecepatan tangensial, maka semakin besar pula percepatan sentripetalnya. Sekarang, gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB sama menempuh lintasan lingkaran tetapi dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah namun percepatan sudutnya tetap. Nah, kalau percepatan dalam GLB itu percepatan sentripetal, kalau di GMBB percepatan tangensial. Saat terjadinya percepatan tangensial, terjadi perubahan besar kecepatan linear secara beraturan. Arahnya bisa sama atau berlawanan dengan arah kecepatan linear. Persamaan dari kecepatan tangensial memiliki persamaan yaitu AT sama dengan A kali R. Untuk mencari percepatan tangensial menggunakan rumus PT sama dengan omega kali R. Secara sistematis, persamaan GMBB dapat dilihat di dalam kotak yang berwarna hijau. Setelah membahas gerak parabola dan juga gerak melingkar, saya ada contoh soal nih. Berikut contoh soalnya dan juga cara jawabnya. Sebuah benda dilempar ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Tentukan waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai pada titik tertinggi. Menjawab soal yang tadi, kita dapat menggunakan rumus T sama dengan V0 sin theta per gravitasi. Kalau mencari ketinggian maksimum kan H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 gravitasi. Baik, diketahui sudut elevasinya tadi adalah 30 derajat dan V0-nya adalah 50 meter per second. Yang ditanya adalah waktu penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus ini ya. Di T sama dengan V0 sin theta per gravitasi sama dengan V0 nya berapa? 50 sin theta 30 derajat per gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah 10. Jadi 50 bagi 10 sama dengan 5. Sin 30 derajat adalah setengah. 5 kali setengah sama dengan 2,5. Jadi, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu 2,5 sekon. Untuk contoh soal GMB dan GMBB, yaitu contoh soal GMB. Pada lintasan lingkaran sempurna, kelajuan linear benda sebesar 4 meter per second dengan jari-jari 40 cm. Tentukanlah percepatan sentripetal. Soal kedua yaitu contoh soal GMB. Untuk mencari percepatan sentripetal, kita menggunakan rumus AS sama dengan V kuadrat per jari-jari. Nah, diketahui dalam soal tadi kecepatan linearnya 4 meter per second, lalu jari-jarinya adalah 40
cm. 40 cm rubah ke meter sama dengan 0,4 meter. Ditanya percepatan sentripetalnya. Penyelesaiannya sama dengan menggunakan rumus nih. AS sama dengan V kuadrat per jari-jari sama dengan 4 meter per second kuadrat per 0,4 meter sama dengan 16. Kenapa 16? Karena 4 kuadrat jadi 16 meter per second per 0,4 sama dengan nolnya pindah ke atas jadi 160. 160 dibagi 4 sama dengan 40 meter per second pangkat kuadrat. Jadi percepatan linearnya adalah 40 meter per second kuadrat. Untuk contoh soal yang GMBB, sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per second kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut tempuh setelah 5 sekon. Untuk soal berikutnya, diketahui percepatan sudutnya adalah 2 radian per sekon kuadrat dan waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut setelah 5 sekon. Sudut. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan sudut akhir sama dengan kecepatan awal sudut ditambah percepatan sudut kali waktu tempuh. Nah, kecepatan awalnya berapa? Karena mula-mula diam berarti 0 ditambah percepatan sudutnya adalah 2 dan waktunya adalah 5. Di sini 2 kali 5 adalah 10. 10 ditambah 0 tetap 10. Jadi 10 radian sekon kuadrat. Kecepatan sudutnya setelah 5 sekon adalah 10 radian sekon kuadrat. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.